jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Sedangkan satu program diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi 5 program wajib. 5 program wajib dilindungi pekerja Indonesia. Ya, kapan mereka harus dilindungi? Baik, nanti menurut Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang tentang BPJS tadi, pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program jaminan sosial sejak mulai bekerja. Sejak mulai bekerja artinya sejak timbulnya hubungan kerja. Betul, sejak mulai timbul hubungan kerja. Jadi mereka harus dilindungi sejak itu ya. Kecuali tambahan ya, untuk tenaga kerja asing wajib didaftarkan bila tenaga asing bekerja lebih dari 6 bulan. Jadi 6 bulan wajib didaftarkan. Kalau perusahaan lalai tidak mendaftarkan pekerjaannya ke BPJS, nah pekerja itu harus kemana dan harus ngapain ya? Jadi jika perusahaan lalai untuk mendaftarkan pekerjanya, pekerja dapat mendaftarkan dirinya sendiri ke BPJS. Jadi yang dilakukan, pekerja dapat mendatangi kantor BPJS setempat, kemudian mengisi formulir sambil melampirkan perjanjian kerja atau surat pengangkatan bersama dengan KK dan KTP. Kemudian setelah itu akan dilakukan proses verifikasi oleh BPJS. Proses verifikasi dilakukan ke perusahaan tempat pekerja itu bekerja. Jadi kita ulang lagi ya. Jadi kalau misalkan banyak pekerja di Indonesia mention kita atau bertanya langsung ngirim pesan melalui media sosial, saya tidak mendaftarkan perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan atau ke BPJS Kesehatan, berarti mereka bisa langsung mendaftarkan dirinya sendiri ya. Tapi jangan sama, nanti akan ada proses verifikasi oleh BPJS. Oke. Kemudian bagaimana kalau si pekerjanya sudah mendaftar ke BPJS kemudian tidak ada tindak lanjutnya, apa respon? Pekerja bisa melakukan pengajuan ke unit atau instansi yang membidangi ketenagakerjaan. Dalam hal ini bisa Dinas Tenaga Kerja atau UPT atau Kolilmas. Nah, kemudian setelah itu tindak lanjutnya nih, satu perlu dijelaskan. Pengawas ketenagakerjaan nanti akan melakukan pemeriksaan ke perusahaan tersebut. Jika memang dari hasil pemeriksaan itu ditemukan adanya kelalaian dalam program jaminan sosial nasional, pengawas ketenagakerjaan akan menerbitkan nota pemeriksaan 1. Ya, nota pemeriksaan 1 itu akan ada jangka waktunya untuk dilaksanakan oleh perusahaan. Jika tidak ada respon yang baik, akan diterbitkan nota pemeriksaan 2. Sama, akan ada jangka waktunya juga untuk pelaksanaan nota pemeriksaan kedua. Jika tidak direspon dengan baik juga, akan dilakukan panggilan dinas. Perusahaan akan dipanggil mengutarakan mengklarifikasi kenapa tidak bisa melakukan kewajiban untuk mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial. Nah, jika 3 tahapan itu tidak dilakukan atau tidak direspon dengan baik, pengawas ketenagakerjaan dapat menerbitkan rekomendasi penghentian pelayanan publik. Jadi, perusahaan tidak akan bisa mengurus perizinan kepada pemerintah. Jadi itu sanksi administratif yang dapat diterapkan kepada perusahaan ya. Oke. Jadi dia tidak bisa mendapatkan pelayanan publik di daerahnya ya. Itu tadi rekan-rekan obrolan singkat kita terkait bagaimana pekerja dilindungi oleh program jaminan sosial yang ada. Sudah semua tuh ya? Hah? Yang Pak Bambang belum datang. Pak Anu tadi sudah ada yang datang. Sehingga di Puja Sera. Ya, sambil kita jalan ya. Kita mulai aja ya. Kita mulai aja Pak ya. Ya, 15 menitan lagi kita nunggu lah. Saya takut ada protes lagi nih. Ini kalau itu udah lama ini waktunya. Jadi sebelum saya ditegur ya, nggak bisa dulu. Saya tetap Ormansa. Ya, jadi tadi itu video yang terjadi di Sumatera yang mukanya Serbundo. Jadi dia terjadi kecelakaan kerja. Tadinya perusahaan tidak memperdulikan itu. Tapi atas perjuangan dari Serikat Buruh Indonesia, ya federasinya akhirnya berhasil dibayar. Itu kerjaan kerja, matanya itu tadi itu yang kelihatan itu, gitu ya. Nah, karena alasan itu tadi dia tidak masuk jaminan sosial, dia tidak terdaftar, gitu ya. Sehingga berhasil mereka akan vokasi dan dibayarkan
Kemudian itu tadi ada video bahwa kalau ada pekerja yang tidak daftar oleh perusahaan, maka pekerja itu sendiri bisa mendaftarkan diri langsung ke BPJS Ketenagakerjaan dengan membawa bukti SK SK itu terdaftar. Setelah itu baru diverifikasi. Diverifikasi apakah benar bahwa dia terdaftar di. Kalau itu benar, maka itu akan ada sanksi diberikan oleh perusahaan itu. Ada kelalaian di sini. Itu. Jadi jangan tolong nanti teman-teman dicek ya. Teman-teman kita apakah ada yang belum terdaftar. Kalau dia belum terdaftar, maka bisa melakukan didampingi untuk mendaftarkan. Kalau perusahaan tidak mengurus itu, ya, jadi bisa kita langsung ke BPJS Ketenagakerjaan untuk mendaftarkan diri sendiri. Setelah itu nanti diverifikasi dan itu ada sanksinya. Kalau itu perusahaan tidak mendaftarkan anggotanya, di situ ada kelalaian. Kalau misalnya pekerja mendaftarkan diri, nah makanya mudah-mudahan kita di Binamas sudah terdaftar semua. Nah, karena itu tadi, ketika terjadi kecelakaan kerja bermasalah. Nah, untung serbundonya itu memang kuat di sana. Di Sumatera itu luar biasa pergerakan mereka di Federasi Serikat Buruh Indonesia. Nah, tapi bagusnya mereka itu pengurusnya itu di luar dari pekerja. Nah, jadi sama dengan misalnya PSPNI, dia orang luar organisasi eksternal, tapi anggotanya itu dari beberapa serikat-serikat buruh yang diadvokasi, yang diajak gabung dan mereka berjuang. Itu ya. Jadi memang kuat di sana. Apa lagi? Ada Indonesia ini. Atau mau pergi dulu kan? Sambil ngopi ya. Kita ketemu lagi nih dalam tayangan mingguan kita yang menampilkan seputar tokoh organisasi perburuhan atau SOP. Nah, pada tayangan minggu ini, Kanal TV-nya Buruh akan menayangkan seorang tokoh di dunia perburuhan yang mampu mengangkat martabat kelas bawah dalam dunia perpolitikan internasional. Jadi